itu masih akan tetap melanjutkan tentang inventory UDU 16. Kali ini kita akan mencoba untuk costing method. Untuk metodenya itu FIFO dan inventory valuation-nya yang automated. Di medium saya ini, saya sudah mencoba untuk melakukan costing method FIFO dan inventory valuation. Kali ini kita akan mencobanya dalam bentuk video. Nah, di sini dijelaskan bahwa apa sih itu costing method. Costing method adalah pendekatan yang digunakan perusahaan untuk menghitung biaya produksi atau biaya lainnya yang terkait dengan operasi bisnis. Metode ini membantu perusahaan dalam menentukan beberapa biaya yang harus dialokasikan ke produk, layanan, dan proyek tertentu. Di UDU sendiri terdapat 3 costing method, yaitu standardized, average costing, dan juga first in, first out. Apa itu perbedaannya atau penjelasannya bisa dibaca di sini ya. Dan kita akan mensimulasikan yang first in, first out. Dan inventory valuation. Inventory valuation atau penilaian persediaan itu adalah proses penilaian atau menetapkan nilai moneter dari persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan pada satu titik waktu tertentu. Ini nilai persediaan memiliki dampak langsung pada laporan keuangan, terutama dalam hal neraca dan laporan laba bersih. Dalam UDU terdapat 2 metode penilaian persediaan atau inventory valuation, yaitu manual dan otomatis. Ini adalah perbedaannya. Kalau otomatis, dari yang udah saya coba sebelumnya di UDU, kalau otomatis itu berarti setelah kita melakukan semua transaksi, kita bisa lihat datanya itu di journal entries. Di situ sudah secara otomatis neraca itu di record atau dituliskan dengan rapi tanpa kita harus masukin lagi. Langsung aja ya skenarionya, kita akan mencoba untuk simulasi, yaitu disclaimer, database yang saya gunakan adalah database retail, bisa dilihat dari video-video sebelumnya. Skenarionya adalah Alpha Beta Mart memilih perusahaan retail ya. Kita mencoba untuk melakukan pembelian beberapa barang di vendor melalui proses P2P, kemudian akan menjualnya lagi ke customer dengan proses order to cash. Nah, di medium ini saya mencontohkan produknya itu adem sari hangat 24 pieces, biasanya isinya 24. Nah, tapi untuk video ini kita akan mencoba untuk produk yang berbeda. Untuk produknya, kita akan mencoba melakukan pengorderan terhadap kategori Dairy Milk Almond Nuts ini, kemudian akan menjualnya juga. Ini yang biasanya kita temukan di report atau laporan FIFO, first in, first out. Biasanya sih di sini bukan item tapi tanggal transaksi ya, tapi karena ini tujuannya untuk simulasi UDU, maka saya memasukkan ini itemnya aja, karena transaksinya pasti dilakukan di tanggal yang sama. Kemudian ini purchase atau pembelian, unitnya ada berapa, kemudian harga kita membeli, ini total cost-nya itu perkalian antara harga dengan unit, dan ini adalah selling atau penjualan. Dan kita punya harga jual. Kita udah men-setting produk kita ini akan kita jual berapa, udah ada. Nah, ini ada penulisannya. Nah, kalau first in first out adalah karena sebelumnya kita nggak ada record berapa sih stok inventory kita sebelum ini nggak ada, maka ini transaksi yang pertama ini akan menjadi record kita yang pertama. Record kita yang pertama, maka kita akan pindahkan di inventory on hand atau persediaan ya. Kemudian pada transaksi selanjutnya, yaitu 200 unit,
200 unit harga pembelian. 200 unit pembelian terhadap kategori ini dilakukan, maka ini unit sebelumnya yang sudah masuk dalam stok hand kita turunkan ke bawah, dan yang baru masuk kita tambahkan di bawahnya. Seperti ini. Jadi totalnya adalah 300 unit stok on hand yang kita punya. Kemudian pada selang beberapa lama kemudian terjual 75 unit. 75 unit ini dia akan mengurangi unit persediaan yang pertama, yaitu 100. Makanya di bawah sini tersisa 25 unit. Dan yang 200 gimana? 200 tetap karena tidak ada perubahan. Kemudian pada transaksi selanjutnya ada terjual sebanyak 105 unit. Maka 105 unit ini dibutuhkan oleh customer. Nah, stok kita ada 225. 25 dari stok yang pertama, first, and then yang stok yang setelahnya ada 200. Maka yang 25 ini otomatis keluar, sisanya itu 200. Dibutuhkan berapa sih dari 100 dikurang 25 ini? Ada 80. Maka 200 ini dikurang 80 untuk keperluan customer. Sisa stock on hand inventory kita tinggal 200 dikurang 80, yaitu 120. Jangan berisik, bisa nggak? Ya, kita lanjutkan. Ini adalah simulasi transaksi yang bakalan kita coba di UDU 16. Nah, persediaan akhirnya menjadi berapa? 5.674.800. Harga pokok penjualan yaitu total cost penjualan dijumlahkan terdapat yaitu 9.363.420 rupiah untuk penjualan sebanyak 180 unit kategori. Oke, langsung aja kita ke UDU. Pertama kita ke UDU, kemudian kita buka inventory kita. Oke, dan di sini kita membuat produk kategoris. Ya, ini adalah produk kategoris. Kembali saya mengingatkan bahwa database yang saya gunakan adalah database retail, artinya semua sudah saya masukkan master datanya. Tapi kalau teman-teman atau semuanya belum, bisa dilakukan new product kategoris. Kategorinya apa? Karena kita tadi mau beli produk kita adalah makanan, bisa teman-teman masukkan kategorinya berdasarkan mungkin makanan, food, atau mungkin minuman. Ini bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian di sini ada costing method. Costing method di sini kita bisa pilih ada 3 yang tadi, tapi kali ini kita akan simulasikan yang first in first out. Kemudian inventory valuation-nya apa? Otomatis seperti ini. Dan di sini akan ada akun stock properties. Ini bakalan masuk ke jurnal-jurnal yang harusnya udah kita ini akan masuk ke link-link jurnal-jurnal pembukuan akunting kita. Karena kita udah punya ya produk kategorisnya, maka saya back aja. Nah, tadi produk kategorisnya ini di makanan. Di makanan ya ada costing methodnya sudah saya ganti menjadi first in first out. Sebelumnya ini average atau AVO. Kalau misalkan kita mengganti di sini first in first out, di sini harus stok jurnalnya ini harus diisi juga. Maka kita masukkan ke vendor bill. Kenapa ke vendor bills? Karena ini stok akun properties. Saat kita melakukan pengorderan atau pembelian, maka tagihannya itu masuk ke vendor bill.
Dan ini inventory valuation-nya kita setting sebagai automatic. Kita back ya. Kemudian kita langsung ke produk. Produknya tadi Cadbury Daily Milk Nuts. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum ada produk, masih pakai database yang kosong, tinggal dibikin aja produknya di sini. Kemudian ditulis produknya apa yang mau kita buat. Setelah itu can be sold, can be purchased ini harus dicek. Kenapa? Karena barang yang atau item ini bisa kita beli, kemudian bisa kita jual kembali. Kemudian sales price-nya berapa. Setelah tadi kita sudah berhasil membuat produk dan juga produk kategori, maka langsung aja kita menjalankan simulasi P2P atau broker to pay. Kita akan ke mode purchase dan melakukan 2 kali pembelian terhadap Cadbury Daily Milk sesuai dengan Excel kita. Oke, kita bikin aja request of quotation. Ini vendornya itu Pangan Sentosa TV. Kemudian kita mau beli apa? Cadbury. Sebanyak kuantitinya tadi 100 buah ya. 100 buah. Ya, 100 buah 4.729. Ya. Kemudian kita confirm order dan ini PO-nya sudah muncul. PO sudah muncul, kemudian kita receive product. Nah, ini kita validasi barangnya sudah datang sebanyak 100 unit. Validate. Ya, sudah ada. Kemudian kita masuk ke, nah ini udah PO-nya, kita masuk ke inventory. Nah, kita create bill sekarang. Create bill, kita harus bayar. Bill date-nya hari ini ya. Hari ini, kemudian transfer information to transfer, confirm, setelah di confirm, register payment, lihat payment. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Mau lihat di mana? Kita bisa lihat di inventory, reporting, ada stok. Nah, tadi kita di persediaan makanannya. Nah, ini dairy milk. Cadbury Dairy Milk sudah ada stok on hand sebanyak 100 unit. Kita bisa lihat di inventory reporting valuation. Nah, ini ada WH in, warehouse in, artinya barang masuk ke dalam warehouse, yaitu Cadbury Dairy Milk Almond Nut sebanyak 100 buah. Kita akan melakukan pembelian lagi, pembelian purchase terhadap barang yang sama sebanyak 200 unit. Ini Indo Pangan Sentosa, Cadbury sebanyak 200 unit. Sudah standby email. Dan aja ini standby email ke vendor ya, confirm order, kemudian barangnya datang,
kita validate yaitu cancel belum validasi 300 unit, validate ya. Kemudian kita kembali ke request of quotation untuk pangan nih 9 juta ya, 9 juta kita cek, kita create deal, datanya today hari ini, kemudian sebenarnya kita transfer ke rekening ya, register payment yap, selesai. Ini adalah P2P yang kedua. Kita kembali ke inventory, kita lihat stok on hand-nya. Stok on hand persediaan makanan Cadbury Dairy Milk sudah menjadi 300 unit. Kita bisa lihat juga di reporting, di valuation-nya kembali ada WH-in, warehouse masuk sebanyak 200 unit. Nah, sekarang kita akan melakukan penjualan. Kita ke modul sales, kemudian quotation, customer-nya kita mau jual ke Hermanus, ke bank Cadbury, dia akan membeli sebanyak 70 buah atau unit. Confirm, sudah keluar SO-nya sudah keluar. Kemudian kita ke inventory delivery to process. Ada satu yang harus kita proses, partners atau customer ke Hermanus. Ready, statusnya kita kirim saja bank 75 ya, validate, apply. Oke, sudah dikirimkan. Kembali kita ke modul sales. Ini SO Hermanus SO3 ya, kita create invoice-nya. Kita langsung aja regular invoice, create invoice, entry invoice. Lihat ini date-nya sekarang, confirm, register payment, lihat create payment, paid. Nah, ini O2C-nya sudah kita jalankan. Skenario yang ketiga yaitu order to cash terhadap barang yang sama kita sudah lakukan, maka kita bisa lihat ke inventory, kemudian reporting, valuation. Nah, ini bisa kelihatan bahwa total valuation kita itu berkurang sebanyak 3.546.750. Kenapa? Karena ada move yang berkurang juga. Ini ada out, ini preference warehouse out, barang yang keluar dari gudang. Lepas ya, langsung kita masih melanjutkan O2C yang kedua. New quotation, customer-nya kita akan jual ke Cahaya Bakery. Cahaya Bakery akan membeli Cadbury Dairy Milk amanat untuk keperluan cake mereka sebanyak 1,5 unit. Oke, sebanyak 52 ribu. Ya, kita confirm. Ya, sudah. Kemudian kita ke inventory. Nah, delivery order kita harus kirimkan ini ke Cahaya Bakery sebanyak 105, validate.
apply. Kemudian kembali ke sales, ini also Cahaya Bakery kita create invoice di sales, kemudian langsung aja kita create invoice-nya ya, sales order. Nanti invoice-nya ya, kemudian ke purchasing, salah, ke sales lagi ya, ini belum print ya, invoice confirm, date-nya, register payment, create payment, berhasil terjual. Maka kita akan lihat di inventory reporting valuation, kesediaan stok barang kita. Tadi kita arrange ini otomatis, berarti secara otomatis dia akan membalancekan unit value kita. Nah, ini out, ini in sebanyak ini, dan kita bisa lihat lagi di modul accounting, kemudian accounting journal item. Nah, dari journal item ini kelihatan bahwa balance, pembukuannya balance, dan ini yang terjadi pada transaksi full debit, kemudian ini adalah yang terjadi Indo Pangan Sentosa. Kita melakukan pembelian tadi terhadap Cadbury Dairy Milk. Dia masuk ke persediaan makanan, dia masuknya ke kredit, kemudian dia masuk ke hutang usaha ke debitnya. Ya, ini adalah coba kali ini apa ya? Ya, demikianlah demikianlah inventory UD kita untuk costing method FIFO dengan inventory valuation automatic. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.